Oke, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Isana melanjutkan ya pembelajarannya, yaitu di buku 3B halaman 59. Kali ini kita mau belajar mengenai kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Kata baku itu adalah seperti yang tertulis di sini ya anak-anak. Kata baku itu adalah kata-kata yang ejaannya benar. Kalau ada kata baku, berarti ada kata yang tidak baku. Apakah itu kata yang tidak baku? Nih, kata yang tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia. Jadi di dalam penulisannya anak-anak, kata baku itu adalah kata yang penulisannya menurut kaidah bahasa Indonesia itu benar. Contohnya, ini dia contoh kata baku dan kata tidak baku ya anak-anak. Contoh nomor 1, kata bakunya abjad. Dia pakai huruf D, diakhiri huruf D. Tapi kalau kata tidak baku, kadang-kadang Miss Ana pun menuliskan ada kata abjad, diakhiri dengan huruf C. Terus aktif, kata tidak bakunya aktif. Nah, aktivitas, ditulisnya aktivitas, bukan pakai V tapi pakai F. Apotek kata bakunya, tetapi di kata tidak bakunya adalah apotik. Nomor 5, ada kata baut, tapi ditulisnya adalah baut. Kemudian ternyata kata bakunya adalah bas, ditulisnya kata tidak bakunya itu adalah bis. Nah, kemudian ada lagi cedera. Di kata tidak bakunya ditulis cedera. Kemudian ada daftar dan daftar. Film ditulisnya kata tidak bakunya film, padahal seharusnya film, F-I-L-M. Kemudian ada lagi fondasi, kemudian ditulisnya pondasi. Nah, inilah beberapa contoh kata-kata baku dan kata tidak baku yang digunakan dalam keseharian kita. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang setelah anak-anak mengerti apa itu kata baku dan kata tidak baku, sekarang silakan anak-anak tuliskan 10 kata baku dan kata tidak bakunya. Jadi seperti contoh nih, di sana menuliskan 10 kata baku, kemudian ada juga di sampingnya harus ada kata tidak bakunya apa ya. Kalian tuliskan 10. Gak boleh yang masih ada di contoh ini. Oke anak-anak, menuliskan kata baku dan tidak bakunya 10 contoh saja. Tidak boleh yang seperti sudah ada di contoh yang Miss Ana berikan. Oke, itu tugas yang pertama. Kemudian Oke, selanjutnya silakan dibuka halaman 61. Nah, di sini kita bertemu lagi dengan informasi penting. Sekarang kalau kemarin kita menuliskan informasi penting, sekarang kita menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. Informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tersusun secara sistematis untuk menemukan informasi penting dari teks. Kita harus membaca teks dengan seksama. Setelah itu, kita dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Jadi anak-anak, informasi seperti yang misalnya bahas kemarin, bahwa informasi itu dapat dibaca dari suatu teks dengan seksama. Setelah itu, karena sebuah teks itu terdiri dari beberapa paragraf, jadi setiap paragraf itu terdiri atas kalimat-kalimat yang efektif. Jadi anak-anak, untuk mendapatkan informasi ini, informasi penting dari teks, kita harus membaca teksnya. Kemudian baru kita menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Sekarang anak-anak, silakan anak-anak susun dengan cara memberi nomor. Silakan anak-anak susun dengan cara memberi nomor
Mana paragraf mana? Ini ada 4 informasi, ada 4 kotak informasi. Silakan mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3, mana yang nomor 4. Mana yang paragraf 1, mana yang paragraf 2, mana yang 3, mana yang 4. Silakan disusun dengan cara menomorinya. Oke, selanjutnya anak-anak mengerjakan latihan soal subtema 3 di buku pena kalian langsung di hari Rabu. Di hari Selasa kita akan membahasnya secara bersama. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.